Baik. Baik. Ibu apa kabar juga? Kabar baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Stefania Pabeno, pimpin kita berdoa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepada hadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang ini berbulan. Ya Bapa di dalam surga, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami pada hari ini. Kiranya Tuhan membimbing kami hingga kami bisa menerima pelajaran dari guru dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Stefania yang sudah memimpin kita kali ini. Untuk menambah semangat Anda, mari kita menyanyikan lagu Bagi Mulai. Baik, terima kasih untuk kembali. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran Anda hari ini. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ibu. Harapan Ibu agar Anda tetap sehat dan tetap semangat untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Amin. Tentang tahapan struktur dan langkah-langkah struktur. Baik sekali. Itu adalah materi kita sebelumnya, yaitu tentang isi teks prosedur, yaitu di dalamnya terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur. Berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu menganalisis struktur teks prosedur. Baik, ini dapat kita pada hari ini. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks prosedur. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama itu adalah menganalisis struktur teks prosedur. Yang kedua adalah menganalisis kaidah pembahasaan teks prosedur, yaitu ada kata kerja imperatif, konjungsi kausalitas, konjungsi penambahan, kata teknis dalam teks prosedur. Itu adalah indikator pencapaian kompetensinya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan membaca teks prosedur. Peserta ini dapat menganalisis struktur teks prosedur dengan rasa ingin tahu, tepat, teliti, dan cermat selama proses pembelajaran. Tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan membaca teks prosedur, peserta ini dapat menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan rasa ingin tahu, tepat, teliti, dan cermat selama proses pembelajaran. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jangan
Baik, mari kita dulu kembali. Baik, Anda sudah mengamati video tersebut. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada Anda untuk membuat pertanyaan berdasarkan video yang telah Anda amati. Ibu kesempatan kepada Anda untuk membuat pertanyaan berdasarkan video tersebut mengenai struktur yang ada di dalam video tersebut. Saya Ibu, Baik, silakan. apakah teks tersebut dapat dikelompokkan sebagai prosedur? Baik, itu pertanyaan, satu pertanyaan terkait video tersebut. Ada lagi? Saya Bu, Ya. dari video tersebut apa pengertian dari teks tersebut? Baik. Bagus sekali. Dari saya Bu, Ya. sebutkan langkah-langkah dalam mengoperasi komputer. Ya, sebutkan langkah-langkah dalam mengoperasikan komputer. Siapa lagi? Saya Bu, Ya. apa tujuan teks prosedur ditulis atau dibuat? Apa tujuan teks prosedur itu dibuat atau ditulis? Ada lagi yang buat pertanyaannya? Ayo. Pertanyaan lagi. Berdasarkan video yang telah Anda amati tadi. Ada lagi? Saya Bu, Ya. apa manfaat dari komputer? Apa manfaat yang didapatkan dari komputer? Ada lagi pertanyaannya? Pas? Baik, itu adalah pertanyaan yang telah Anda buat berdasarkan hasil mengamati video yang ditayangkan. Baik, anak-anak, berdasarkan tujuan pelajaran yang tadi Ibu jelaskan tadi, sekarang Anda membentuk kelompok. Kelompoknya Ibu hitung dari 1 sampai dengan 3, kembali 1 sampai 3, bergabung yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan nomor 2, nomor 3 bergabung dengan nomor 3. Begitu mulai. 1, 2, kembali 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 1. Baik, silakan membentuk kelompok.
Silakan didiskusikan. Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kredit atau usaha mikro dewasa ini semakin berkembang. Langkah-langkahnya ada 7, yaitu 1. Maksimalkan pelayanan dari customer service. Yang kedua, bangun teknik promosi lewat word of mouth. Yang ketiga, kembangkan selalu teknik pemasaran Anda. Yang keempat, bangun eksistensi melalui digital media. Yang kelima, efisiensi pengeluaran usaha. Yang keenam, temukan dan pertahankan karyawan terbaik. Yang ketujuh, buat dan perbaharui selalu rencana bisnis Anda. Yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Anda harus bisa meraih kesuksesan tersebut melalui kerja keras dan usaha yang konsisten. Jika poin-poin di atas bisa Anda pahami dan termanifestasikan, meraih kesuksesan dan jangan lupa untuk mengevaluasi tiap langkah operasional dan transaksi-transaksi usaha mikro dengan membuat laporan keuangan. Anda bisa menggunakan software akuntansi online yang memiliki fitur akuntansi lengkap. Inilah hasil diskusi kami. Pada waktu selanjutnya sebutkan kepada kelompok lain untuk bertanya. Minimal satu kelompok dua bertanya. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, kami bahas yang pertama adalah tujuan dari usaha mikro. Jadi tujuan dari usaha mikro itu berisi tentang pengertian yang berada pada paragraf pertama yaitu usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bisnis Kecil atau usaha mikro dewasa yang semakin berkembang. Langkah-langkahnya terdiri dari 7 langkah, yaitu 1. Memaksimalkan pelayanan dari customer service. 2. Bangun teknik promosi lewat word of mouth. 3. Kembangkan selalu teknik pemasaran Anda. 4. Bangun eksistensi melalui digital media. 5. Efisiensikan pengeluaran usaha. 6. Temukan dan pertahankan karyawan terbaik. 7. Buat dan perbarui selalu rencana bisnis Anda. Penjelasan ulangnya adalah yaitu ketika kita ingin mencapai suatu hasil ketika usaha, kita harus memiliki rasa peduli pada usaha yang kita jalani, dan yang paling penting kita harus memiliki langkah-langkah dalam melakukan suatu usaha. Inilah hasil diskusi kami. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Minimal 2 pertanyaan. Minimal 1 kelompok bertanya.
dan menjaga diri kita di sini menggunakan software akuntansi. Yang ketiga, berbasis online untuk melacak dan mencatat biaya dan menambah informasi biaya yang keluar dalam sistem aplikasi. Apakah jawaban diterima? Ya. Inilah diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus kepada nomor 3 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Baik. Nah, itulah beberapa jawaban atau hasil dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Bagi Ibu akan memberikan jawaban dari diskusi tadi. Yang pertama itu adalah tujuan. Apakah ada tugas pada teks prosedur yang pertama itu ada tujuan? Dalam teks tersebut tujuannya ada atau tidak? Ada. Karena itu tujuannya yaitu usaha mikro adalah usaha produksi milik orang-orangan dan atau pada usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Melakukan sesuatu atau dijadikan sebagai jenis untuk melakukan suatu kegiatan. Baik, itu adalah hasil refleksi dari Sergio Canisius. Ada yang lain? Melakukan kegiatan kita dalam setiap hari. Ya, itu refleksi dari teman kita atau adik kita Stefania Correa. Baik, itu adalah beberapa refleksi yang telah Anda sampaikan bahwa materi hari ini memberikan manfaat bagi Anda untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama itu adalah tentang dari teks prosedur, yaitu teks prosedur itu berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara untuk Anda kerjakan. Silakan Anda mengambil kertas. Post-testnya.